Halo ATL Indonesia, halo teman-teman tenaga kesehatan lain, perawat, bidan, apoteker, sarjana farmasi, asisten apoteker, sanitarian, kesehatan masyarakat, radiografer, fisikawan medik, sanitarian, dan lain-lainnya. Kali ini kita membahas soal-soal SKB, TKB, CPNS, tenaga kesehatan. Soal-soal ini berbasis kompetensi sebagaimana yang telah saya buat sebelumnya. Bersama saya Ahmad Lab di channel ATL Indonesia. Kita masuk sudah ke tahap bagian 48 soalnya ini. Yang mana kita membahas tentang Permenkes RI nomor 3 tahun 2020. Sangat fresh sekali ini. Per Januari diterbitkan oleh Menteri Kesehatan yang baru, Dr. Terawan, tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Yang mana ini adalah revisi atau perbaikan atau penambahan dari Permenkes sebelumnya. Jadi ini adalah Permenkes yang sifatnya penyempurnaan dari Permenkes sebelumnya. Oke, langsung saja kita bahas. 1. Ini soalnya, institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat adalah definisi dari A. Perizinan berusaha terintegrasi. Yang B. Rumah sakit. Yang C. Lembaga pengelola. Yang D. Izin mendirikan rumah sakit. Yang E. Izin operasional rumah sakit. Jadi jawabannya adalah memang rumah sakit, sesuai dengan tema dari Permenkes yang kita kupas kali ini. Lanjut lagi teman-teman. Nah ini, izin usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, gubernur, atau bupati atau wali kota setelah pemilik rumah sakit melakukan pendaftaran sampai sebelum pelaksanaan pelayanan kesehatan dengan memenuhi persyaratan dan atau komitmen adalah definisi dari titik-titik. Yang A. Perizinan berusaha terintegrasi. Yang B. Rumah sakit. Yang C. Lembaga pengelola. Yang D. Izin mendirikan rumah sakit. Yang D. Izin operasional rumah sakit. Jadi sama opsi jawabannya, cuma yang berbeda di narasi pertanyaan. Yang B pasti tidak mungkin karena B sudah ada jawabannya di nomor 1 tadi. Jadi jawabannya adalah di sini izin mendirikan rumah sakit. Jadi izin mendirikan rumah sakit sesuai Permenkes itu adalah sesuai yang diuraian yang tadi saya bacakan. Nah, supaya teman-teman tidak bingung, alangkah baiknya teman-teman lebih baik mendownload dulu Permenkes ini. Tinggal ketik Permenkes nomor 3 tahun 2020 tentang perizinan dan klasifikasi rumah sakit. Maka nanti diarahkan ke Kemenkes dan akan mendownload langsung. Oke, kita pindah teman-teman ke soal nomor 3. Izin komersial atau operasional yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, gubernur, atau bupati, wali kota setelah pemilik rumah sakit mendapatkan izin mendirikan merupakan definisi dari perizinan berusaha terintegrasi, rumah sakit, lembaga pengelola, izin mendirikan rumah sakit, izin operasional rumah sakit. Jadi yang B tidak, yang D tidak. Berarti jawabannya adalah izin operasional rumah sakit. Nah, izin operasional rumah sakit ini merupakan sebuah izin komersial atau operasional yang diterbitkan oleh lembaga OSS. Jadi atas nama menteri, gubernur, atau bupati atau wali kota setelah pemilik rumah sakit mendapatkan izin mendirikan. Nanti tergantung apabila dia berada misalnya di sebuah kabupaten, nanti bupatilah sebagai
pemberi izin oleh lembaga OSS. Pindah lanjut kita ke nomor 4. Nah, nomor 4 lagi ini teman-teman. Sesuai Permenkes RI nomor 3 ini. Tahun 2020 bahwa rumah sakit yang didirikan oleh swasta, ini rumah sakit swasta loh, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang yang A. unit pelaksana teknis, yang B. badan layanan umum, yang C. badan layanan umum daerah, kemudian Y. yang D. perumah sakitan, yang E. instansi tertentu pengelola. Jadi di sini adalah perumah sakitan. Nanti bila rumah sakit swasta hanya boleh di bidang perumah sakitan. Apabila nanti rumah sakitnya rumah sakit negeri, itu dalam bentuk unit pelaksana teknis, UPT, badan layanan umum daerah, badan layanan umum atau instansi tertentu pengelola. Jadi ini kalau apabila BLU dia nanti milik pemerintah pusat, tapi kalau BLUD nanti milik pemerintah daerah. Pindah lagi kita lanjut nomor 5. Nah, ini nomor 5 lagi kita tetap fokus masalah rumah sakit. Kali ini kita membahas mengenai pasal 5. Rumah sakit berdasarkan pasal 5 dari Permenkes RI terdiri atas 3 bentuk. Jadi di sini bentuk rumah sakit yang diekspos dari pertanyaan ini. Yang A. rumah sakit statis, rumah sakit bergerak atau rumah sakit kecil. Yang B. rumah sakit statis, rumah sakit bergerak, rumah sakit lapangan. Yang C. rumah sakit statis, rumah sakit bergerak, rumah sakit terpencil. Yang D. rumah sakit statis, rumah sakit bergerak atau rumah sakit dinamis. Yang E. rumah sakit bergerak, rumah sakit lapangan atau rumah sakit terpencil. Jadi berdasarkan Permenkes ini, rumah sakit itu dibedakan dari bentuknya. Ini bentuknya rumah sakit statis. Rumah sakit statis itu rumah sakit, misalnya rumah sakit yang tidak bisa bergerak di situ-situ aja. Misalnya dia berada di sebuah kabupaten, ya di sana. Rumah sakit bergerak, ini rumah sakit yang bisa bergerak, berpindah-pindah. Atau rumah sakit lapangan, ini rumah sakit yang berada di situasi lapangan. Pindah kita lanjut ke nomor 6. Rumah sakit yang didirikan di suatu lokasi dan bersifat permanen untuk jangka waktu lama dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan kegawat daruratan adalah definisi dari rumah sakit bergerak, rumah sakit statis, rumah sakit lapangan, rumah sakit terpencil, atau rumah sakit dinamis. Nah, ini jelas jawabannya adalah rumah sakit statis karena dia didirikan di suatu lokasi dan bersifat permanen, tidak bisa berpindah. Tidak bisa berpindah kecuali nanti ada relokasi, ganti gedung yang misalnya tua atau rusak, dipindahkan ke gedung yang lebih baik dan lebih bagus, nanti lain lagi itu. Tapi itu tetap namanya rumah sakit statis, tidak bisa bergerak. Nah, kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 7. Rumah sakit bergerak. Nah, sekarang yang bergerak ini difungsikan sebagai berikut, kecuali yang A. daerah tertinggal, yang B. perbatasan provinsi, yang C. daerah yang tidak mempunyai rumah sakit, yang D. kondisi bencana, yang E. situasi darurat. Rumah sakit bergerak. Kalau kita melihat rumah sakit bergerak, ya dia berpindah-pindah. Kecuali di sini adalah perbatasan provinsi yang tidak di dalam persyaratan atau fungsi dari rumah sakit bergerak. Yang mana di sini adalah bukan perbatasan provinsi, tapi perbatasan kepulauan. Itu digunakan menggunakan rumah sakit bergerak. Di perbatasan kepulauan bisa menggunakan rumah sakit bergerak. Anggaplah ada suatu wilayahnya luas, ada perbatasan kepulauan, dia pulau-pulau kecil. Nah, itu mungkin bisa menggunakan rumah sakit bergerak. Lanjut lagi kita nomor 8. Nah, ini lain lagi berdasarkan jenis pelayanannya. Tanda kutip jenis pelayanannya. Nah, tadi yang lain kan, ini pelayanannya sekarang.
Maka rumah sakit dikategorikan menjadi dua, yaitu titik-titik dan titik-titik. Pelayanannya yang diberikan pelayanan A, pelayanan B, pelayanan ini, pelayanan ini. Nah, yang A rumah sakit bergerak dan rumah sakit lapangan. Yang B rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Yang C rumah sakit pusat dan rumah sakit daerah. Yang D rumah sakit umum dan rumah sakit jiwa. Yang E rumah sakit statis dan rumah sakit bergerak. Jadi jawabannya adalah rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Jadi berdasarkan pelayanan, rumah sakit umum itu pelayanannya sifatnya umum, macam-macam, dan sifatnya masih umum. Beda nanti dengan rumah sakit khusus. Misalnya rumah sakit khusus bedah, berarti di sana pelayanannya hanya bedah, tidak ada pelayanan lain yang diberikan karena memang dia rumah sakit khusus bedah. Kita lihat nomor 9. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit umum yang diberikan paling sedikit terdiri hal berikut ini kecuali. Jadi rumah sakit umum punya pelayanan yang sedikit, paling sedikit apa yang tidak masuk? Yang A pelayanan medik, yang B pelayanan penunjang, yang C pelayanan keperawatan, yang D pelayanan non medik, yang E pelayanan khusus. Jadi jawabannya di sini adalah pelayanan khusus. Karena rumah sakit umum tidak ada istilah pelayanan khusus. Itu ada pelayanan medik, itu oleh pihak dokter, pelayanan penunjang oleh penunjang medik, yang C pelayanan keperawatan oleh perawat, pelayanan non medik nanti pelayanan yang diberikan tidak terkait dengan kontak langsung dengan pasien. Nanti ada di soal selanjutnya. Kita lanjut ke nomor 10. Berikut termasuk dalam pelayanan non medik. Nah, ini yang non medik tadi. Sebagaimana dalam Permenkes nomor 3 tahun 2020 adalah kecuali. Nah, tanda kutipnya di sinilah kecuali. Saya sengaja membuat soal rata-rata kecuali karena menghadirkan bagian-bagian yang masuk sementara ada yang tidak masuk. Yang A, pelayanan farmasi, yang B pelayanan binatu dan laundry, yang C pengolahan makanan dan garis miring gizi, yang D pemeliharaan sarana dan prasarana alat kesehatan, yang E asuhan kebidanan. Jadi di sini yang tidak termasuk dalam non medik adalah kecuali asuhan kebidanan. Yang tidak masuk ini, sementara yang lain yang A, B, C, D itu adalah bagian pelayanan medik, non medik. Jadi pelayanan medik itu farmasi, binatu, gizi, IPS, RS dan Alkes. Jadi ini kalau melihat di sini tenaganya yang melayani farmasi, yang jelas mulai dari asisten apoteker sampai sarjana farmasi. Pelayanan binatu laundry ya spesial itu laundry nanti. Pengolahan makanan gizi ini nanti gizi, ahli gizi, mungkin ditambah nanti dengan yang mengolah makanan, misalnya bagian tata boga, SMKK ini. Pemeliharaan sarana dan prasarana ini nanti ada yang bagian IPSRS dan Alkes. Di sini termasuk di dalamnya nanti elektromedik. Sementara asuhan kebidanan itu sudah masuk dalam bagian dari pelayanan keperawatan kebidanan. Kita lanjut ke nomor 11. Tenaga medis. Tenaga medis. Sebagaimana pasal 11 ayat 2 dalam Permenkes RI nomor 3 tahun 2020 adalah kecuali. Nah, di sini teman-teman bukan nanti Permenkes ya, halaman pasal 11 ayat 2. Adalah kecuali yang A dokter, yang B dokter spesialis, yang C dokter gigi, yang D dokter gigi spesialis, yang E ATLM. Jadi di sini tenaga medis adalah yang bukan adalah ATLM. Ini kecuali ya. Jadi yang masuk dalam tenaga medis itu pertama dokter umum ini, yang kedua dokter spesialis. Spesialis yang umum upgrade ke spesialis. Yang ketiga dokter subspesialis, nanti spesialis 2. Yang keempat dokter gigi, yang kelima dokter gigi spesialis. Jadi ada 5
dokter di sebuah rumah sakit. Sementara di luar dari itu adalah bukan tenaga medis, tetapi tenaga paramedis. Jadi teman-teman, konseplah mulai saat ini bahwa kalian ATLM, perawat, bidan dan lain-lain itu tenaga paramedis. Jangan mau nulis-nulis tenaga medis bukan. Medis itu adalah dokter. Itu saja. Lanjut lagi kita ke nomor 12. Rumah sakit umum kelas A merupakan rumah sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit titik-titik buah. Jadi ada persyaratannya rumah sakit umum kelas A. Berapa buah? Yang A 50, yang B 100, yang C 150, yang D 200, yang E 250. Jadi jawabannya adalah 250 tempat tidur itu sudah bisa menjadi rumah sakit umum kelas A. Kita pindah lanjut ke nomor 13. Rumah sakit umum yang memiliki jumlah paling tidak 100 buah tempat tidur adalah untuk titik-titik. A. Rumah sakit umum kelas A tidak mungkin karena kita tadi sudah menjawabnya. Yang B rumah sakit umum kelas B, yang C rumah sakit umum kelas C, yang D rumah sakit umum kelas D, yang E rumah sakit umum kelas E. Nah, yang E ini tidak ada, yang ada. Jadi A dengan E itu tidak ada. Tinggal kita jawabannya B, C, D. Jadi jawabannya adalah rumah sakit umum kelas C. Nah, C ini mintanya 100. Kalau D separuh dari 100 berapa? 50. D 50, 100 itu C, 200 itu B, 250 itu A. Kita pindah lanjut ke nomor 14. Kita pindah ke rumah sakit khusus. Tadi rumah sakit umum, sekarang rumah sakit khusus. Rumah sakit khusus kelas B merupakan rumah sakit khusus yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit. Yang A 25 buah, yang B 50 buah, yang C 75 buah, yang D 100 buah, yang E 150 buah. Jadi jawabannya adalah 75. Jadi kelas B ini 75 buah untuk rumah sakit khusus tipe B. Nah, kita pindah lanjut ke nomor 15. Nah, sebelum 15 itu rumah sakit tipe A, tipe B, dan tipe C. Ada 3 tipe untuk rumah sakit khusus. Nah, perubahan izin operasional rumah sakit nomor 15 harus dilakukan apabila terjadi perubahan. Jadi sebuah rumah sakit itu akan diubah izin operasionalnya apabila ada perubahan. Pada kondisi hal berikut ini kecuali yang A, badan layanan, yang B, nama rumah sakit. Misalnya saya membeli sebuah rumah sakit, sahamnya saya ganti karena mayoritas. Nah, mungkin. Yang D, kepemilikan modal. Nah, ini tadi saya membelinya. Yang D, jenis rumah sakit. Nah, ganti dia rumah sakitnya dari rumah sakit umum jadi rumah sakit jiwa. Yang E, alamat rumah sakit. Rumah sakitnya pindah. Jadi di sini yang tidak termasuk adalah badan layanan. Nah, ini lupa saya highlight dengan merubah warnanya. Jadi di sini yang tidak termasuk adalah badan layanan. Karena di sini sebenarnya yang masuk harusnya adalah badan hukum. Nah, badan hukum, bukan badan layanan. Jadi di sini untuk perubahan operasional rumah sakit harus terjadi ada perubahan itu bila badan hukumnya, nama rumah sakit, kepemilikan modal, jenis rumah sakit, alamat rumah sakit. Yang tidak termasuk adalah badan layanan. Nah, itu saja teman-teman, saya merangkumnya sebanyak 15 pertanyaan dari kita melihat, mereview dan sedikit membedah mengenai Permenkes RI nomor 3
tahun 2020 yang baru saja Pres diterbitkan tentang perizinan rumah sakit dan klasifikasinya. Ini baru diterbitkan oleh Menkes kita yang baru. Nah, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jadi saya doakan buat teman-teman yang sudah lanjut ke tahap TKB, SKB, CPNS tahun ini untuk tenaga kesehatan, baik itu ATLM, perawat, bidan, sanitarian, nutrisionis, elektromedik, fisikawan medik, radiografer, kemudian rekam medis, kemudian kesehatan masyarakat, apoteker, asisten apoteker, dan lain-lainnya. Mudahan saja dipermudah untuk menjawab soal dan lulus dalam ujian ini, dan semoga diangkat menjadi CPNS, nantinya akan dijadikan PNS setelah Diksar. Oke, panjang lagi teman-teman untuk tahapannya menuju PNS. Semoga saja tahapan-tahapan ini dilewati. Oke, saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Semoga bermanfaat. Nantikan soal lainnya. Sampai jumpa. Bye.